Raka menundukkan kepala di bawah topi ojoknya yang lusuh, sesekali menatap ke spion motor yang setia menemaninya. Pagi itu udara kota terasa lebih hangat dari biasanya, meskipun aroma bensin dan asap kendaraan menempel di setiap sudut jalan. Di antara riuhnya kendaraan dan hiruk-pikuk warga yang berangkat kerja, Raka memulai rutinitasnya sebagai tukang ojek, pekerjaan yang ia jalani sejak SMA, demi membantu keluarga yang sederhana. Raka bukan orang yang tinggi, fisiknya biasa saja, dan penampilannya selalu sederhana. Jaket tipis, helm bergoresan, dan sepatu yang sudah mulai usang adalah ciri khasnya. Namun, di balik penampilan yang sederhana itu, Raka memiliki mata yang tajam dan senyum yang hangat, meskipun jarang tersorot. Ia orang yang sabar, pekerja keras, dan selalu percaya bahwa setiap orang punya kesempatan untuk mengubah nasibnya, meskipun hidup tak pernah mudah. Hari itu, Raka mendapatkan orderan yang sedikit berbeda dari biasanya. Seseorang menelepon melalui aplikasi ojek daring, memintanya menjemput seorang penumpang di gerbang gedung apartemen mewah di pusat kota. Saat Raka tiba, ia melihat seorang wanita muda berdiri di depan pintu, dengan penampilan yang kontras dengan dunia yang biasa ia masuki. Rambutnya panjang, hitam berkilau, tergerai rapi. Gaun simpel namun elegan menutupi tubuhnya dengan anggun. Senyumnya hangat, namun ada sedikit rasa gugup di matanya. "Apakah ini ojek untuk saya?" tanyanya, suaranya lembut namun tegas. "Ya, Mbak. Saya Raka, ojoknya," jawab Raka, mencoba tersenyum meskipun hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu di matanya yang membuatnya terpesona, tatapan yang jujur, polos, tapi penuh rasa percaya diri. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Alina, putri seorang jenderal ternama di kota itu. Raka tertegun sejenak, karena namanya sering terdengar di berita, tidak hanya karena ayahnya yang terkenal, tetapi juga karena ia dikenal sebagai sosok yang sopan, cerdas, dan anggun. Ia sadar, dunia mereka berada di dua kutub yang berbeda. Ia, tukang ojek sederhana, dan dia, putri seorang jenderal dengan kehidupan mewah. Meskipun begitu, Raka menyingkirkan rasa minder itu sejenak. Ia membawa Alina dengan motor kesayangannya, melewati jalan-jalan sempit yang biasa ia lalui, sambil menghindari kemacetan pagi. Sepanjang perjalanan, Alina berbicara ringan, menanyakan tentang kehidupan sehari-hari Raka, tentang kota, tentang hal-hal kecil yang biasanya tak diperhatikan orang. Raka terkejut, meski dia putri jenderal, ia tetap bisa bercakap dengan sederhana, tanpa kesombongan atau arogansi. "Mas, kok bisa tiap hari bawa motor ini di tengah kota yang macet?" tanya Alina, matanya menatap lurus ke arah Raka sambil tersenyum. Raka tersenyum malu. "Ya, Mbak, ini pekerjaan saya. Lumayan untuk hidup dan bantu keluarga. Lagi pula, saya sudah terbiasa dengan macetnya kota ini." Percakapan itu mengalir ringan, meskipun ada kesadaran samar di antara mereka, ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan ini. Raka merasa hatinya berdebar setiap kali Alina tersenyum atau menatapnya dengan tatapan hangat. Dan Alina, meski jarang merasa nyaman dengan orang yang tak ia kenal, merasa ada ketulusan yang sulit dijelaskan dari tukang ojek sederhana ini. Sesampainya di tujuan, sebuah gedung tinggi di kawasan elit, Raka menepikan motor. Alina menatapnya sejenak, seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun akhirnya hanya tersenyum hangat. "Terima kasih, Mas Raka. Terima kasih sudah mengantar saya dengan aman," kata Alina, suaranya lembut namun penuh makna. Raka membungkuk sedikit, menahan rasa kagum yang terus membesar dalam dirinya. "Sama-sama, Mbak. Semoga hari Mbak menyenangkan." Saat Alina masuk ke dalam gedung,
Raka menatap punggungnya menjauh, dan hatinya tiba-tiba terasa berat sekaligus hangat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah getaran yang membuatnya sadar bahwa hidupnya mungkin saja berubah karena pertemuan singkat ini. Namun di saat yang sama, ia menyadari jurang besar di antara mereka. Dunia Alina sangat berbeda, jauh di atas kehidupannya sebagai tukang ojek. Raka menundukkan kepala, menahan perasaan yang muncul, namun dalam hatinya, tekad mulai tumbuh. Suatu hari ia ingin membuktikan bahwa ia layak berada di dunia yang sama dengan Alina. Hari-hari berikutnya, Raka tak bisa melupakan pertemuan itu. Setiap kali menjemput penumpang, pikirannya sering melayang pada senyum Alina, suara lembutnya, dan cara ia menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ia sadar, pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang mengikat mereka, meskipun tak terlihat oleh mata orang lain. Dan dari sanalah awal perjalanan yang akan mengubah hidup Raka selamanya dimulai, pertemuan singkat dengan seorang putri jenderal yang akan membuka babak baru dalam hidupnya. Dari rasa kagum dan rendah diri, muncul tekad yang lambat laun akan mengubah dirinya menjadi sosok yang tak bisa diremehkan lagi. Bab 1 ditutup dengan Raka menatap langit senja, motor tua di sampingnya, dan tekad dalam hati. Suatu hari, aku akan menunjukkan bahwa aku layak berada di sisinya. Bukan karena dunia memberiku kesempatan, tapi karena aku akan berjuang untuk itu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka masih sering teringat senyum Alina. Setiap kali menurunkan penumpang di sudut kota, pikirannya melayang pada tatapan hangat yang membuat dadanya berdebar. Ia tak pernah menyangka, seorang putri jenderal bisa begitu ramah pada tukang ojek seperti dirinya. Namun di balik rasa kagum itu, Raka menyadari kenyataan pahit, dunia mereka berada di kutub yang berbeda. Meski demikian, Raka mulai mencari cara untuk tetap dekat dengan Alina tanpa membuatnya terganggu. Ia rutin menunggu orderan di sekitar kompleks perumahan elit tempat Alina tinggal, berharap suatu saat bisa lagi mengantarnya. Hatinya selalu berharap, pertemuan mereka kemarin bukan sekadar kebetulan. Suatu pagi, Raka mendapatkan orderan dari Alina lagi. Kali ini ia melihat Alina sedang menunggu di gerbang, membawa tas kerja yang mahal dan mengenakan blazer elegan. Pandangan mereka bertemu, dan Alina tersenyum, senyum yang membuat Raka merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Mas Raka, terima kasih sudah datang. Hari ini saya ada rapat penting, tapi kendaraan saya mogok, kata Alina sambil masuk ke motor Raka. Raka mengangguk, menahan rasa gugup. Tidak apa-apa, Mbak. Kita akan sampai tepat waktu. Perjalanan itu terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Alina mulai berbicara tentang kesehariannya, tentang tugas-tugas yang ia jalani, tentang tekanan menjadi putri seorang jenderal, dan tentang hal-hal kecil yang membuatnya lelah. Raka mendengarkan dengan sabar, sesekali menimpali, tapi lebih sering hanya tersenyum dan mengangguk. Mas Raka, kamu orang yang berbeda. Biasanya orang-orang hanya melihat saya dari status keluarga saya, tapi kamu melihat saya sebagai orang biasa. Itu membuat saya nyaman, ujar Alina, matanya menatap lurus ke arah Raka. Raka terkejut mendengar itu. Jantungnya berdegup lebih kencang. Saya hanya manusia biasa, Mbak. Tapi saya percaya, setiap orang layak dihargai. Tidak peduli siapa mereka. Sejak pertemuan itu, benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Raka menyadari bahwa ia mulai jatuh hati pada Alina, bukan karena status atau kecantikannya, tetapi karena ketulusan dan sikapnya yang hangat. Alina pun merasa nyaman dengan kejujuran dan kesederhanaan Raka, sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupan mewahnya. Namun, benih cinta ini tak datang tanpa tantangan. Keluarga Alina,
terutama sang ayah, seorang jenderal yang tegas dan sangat memegang prinsip status sosial, pasti tidak akan mudah menerima Raka. Raka sering membayangkan reaksi sang jenderal, mata tajam yang menilai, suara tegas yang menghina, dan ucapan yang bisa meruntuhkan harga dirinya. Hari demi hari, Raka menghadapi kenyataan pahit dari lingkungan sekitar. Teman-temannya sering mengejeknya, mengatakan bahwa ia tak akan pernah layak untuk putri jenderal. Ngapain kamu mikirin orang kaya kayak gitu? Kamu cuma tukang ojek, Raka, kata seorang teman di warung kopi. Awalnya Raka merasa patah hati. Kata-kata itu menusuk, namun ada sesuatu di hatinya yang lebih kuat, tekad. Ia tahu dunia tidak akan memberinya apapun hanya karena ia menginginkannya. Ia harus berjuang, bekerja keras, dan membuktikan bahwa orang yang sederhana pun bisa menjadi layak di mata siapapun, bahkan putri seorang jenderal. Di sisi lain, Alina mulai merasakan konflik batin. Ia tertarik pada Raka, namun takut akan reaksi keluarganya. Ia juga sadar, dunia Raka berbeda jauh dari kehidupannya yang serba mewah. Di sekolah atau pergaulannya, Alina selalu didorong untuk menjaga nama baik keluarga, dan menjalin hubungan dengan seseorang dari status sosial yang setara adalah harapan keluarga. Namun hatinya menolak aturan itu. Alina ingin melihat Raka bukan dari statusnya, tetapi dari ketulusan dan perjuangannya. Suatu sore, saat menunggu orderan di jalan raya, Raka melihat Alina sedang duduk di taman, membaca buku. Ia memberanikan diri untuk menghampiri. "Mbak Alina," panggil Raka, suaranya sedikit gemetar. Alina menoleh, tersenyum, dan mengangguk. "Mas Raka, selamat sore. Apa kabar?" "Kabar baik, Mbak. Tapi, saya ingin bertanya," ujar Raka, menelan rasa gugup. "Kalau saya berjuang dan berhasil, apakah Mbak akan mau melihat saya lebih dari sekadar tukang ojek?" Alina tersenyum penuh arti. "Raka, aku sudah melihat ketulusanmu sejak pertama kita bertemu. Aku percaya pada orang yang berjuang dengan hati. Tapi dunia ini kadang tidak seindah yang kita harapkan. Kita harus siap menghadapi banyak hal." Raka mengangguk. Ia tahu tantangan yang akan datang tidak mudah. Namun hatinya sudah mantap. Ia merasa cinta ini bukan sekadar keinginan, tapi sebuah perjalanan hidup yang harus ia jalani dengan keberanian dan kerja keras. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering bertemu, meski dalam konteks sederhana. Raka mengantar Alina ke kantor, menunggu di sekitar taman, atau berbincang sebentar saat senja. Setiap pertemuan membuat benih cinta itu tumbuh lebih kuat, sekaligus menegaskan bahwa jarak sosial yang memisahkan mereka adalah tantangan yang nyata. Bab ini ditutup dengan Raka menatap kota dari atas jembatan kecil, motor tua di sampingnya, dan Alina yang terlihat di kejauhan. Hatinya bertekad, "Aku akan berjuang, bukan untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri dan pada Alina, bahwa cinta dan ketulusan bisa mengatasi jurang yang memisahkan kita." Setelah beberapa bulan rutin menjemput dan mengantar Alina, Raka merasa ada keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, rasa cinta yang muncul bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi sesuatu yang tulus dan kuat. Dan hari itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar, melamar Alina. Raka tahu bahwa ini bukan hal mudah. Keluarga Alina bukan keluarga biasa. Ayahnya seorang jenderal yang dikenal tegas, berwibawa, dan sangat menekankan status sosial. Raka menelan ludah beberapa kali sebelum mengetuk pintu rumah Alina, hatinya berdetak kencang. "Mas Raka, apa yang membawamu ke sini?" tanya Alina, menatapnya dengan mata yang lembut, penuh dorongan. "Aku
Aku ingin berbicara dengan keluargamu, Mbak. Aku ingin melamar, jawab Raka dengan suara tegas, meskipun tangannya sedikit gemetar. Alina menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, ayo kita masuk. Begitu mereka memasuki ruang tamu, Raka disambut oleh aura wibawa yang luar biasa. Ayah Alina, Jenderal Pratama, duduk di kursi besar dengan tatapan tajam yang seakan bisa menembus jiwa Raka. Ibu Alina yang lembut namun penuh kewibawaan duduk di sampingnya, sementara Alina berdiri di belakang mereka. Raka menundukkan kepala hormat. Selamat siang, Pak, Bu. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Saya ingin melamar Alina sebagai pendamping hidup saya. Suasana langsung hening. Ada jarak yang terasa tegang di udara. Jenderal Pratama menatap Raka dari atas ke bawah, seolah sedang menimbang apakah ia layak berada di ruangan itu. Matanya tajam, penuh evaluasi, dan aura kewibawaannya membuat Raka menelan ludah beberapa kali. Melamar putriku? Kamu, tukang ojek? Apa maksudmu, Nak? Suara jenderal terdengar tegas dan sedikit sinis. Raka menahan napas. Ya, Pak. Saya tahu saya hanyalah tukang ojek. Tapi saya mencintai Alina, dan saya siap bekerja keras untuk membahagiakannya. Saya tidak memiliki harta atau status tinggi, tapi saya memiliki ketulusan dan tekad untuk membuatnya bahagia. Jenderal Pratama tertawa kecil, namun terdengar lebih seperti ejekan daripada rasa humor. Ketulusan? Apakah itu bisa memberi putriku kehidupan yang layak? Apakah itu bisa membayar sekolahnya, rumahnya, masa depannya? Kamu pikir cinta saja cukup? Raka tetap tegak, menatap mata sang jenderal. Pak, cinta tidak bisa diukur dengan harta atau status. Saya tidak menuntut keluarga menerima saya karena saya kaya atau terkenal. Saya hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang baik bagi Alina. Ibu Alina tampak gelisah. Ia ingin melindungi putrinya, namun juga melihat ketulusan Raka. Anakku, ayahmu hanya khawatir. Kita semua ingin yang terbaik untukmu, katanya lembut. Alina maju selangkah, menggenggam tangan Raka. Ayah. Pak, saya tahu siapa Raka. Dia tulus dan jujur. Tolong jangan menilainya hanya dari pekerjaannya. Tolong beri dia kesempatan. Namun Jenderal Pratama tidak tergoyahkan. Raka, dengarkan baik-baik. Kamu mungkin orang yang baik, tapi dunia ini tidak hanya tentang niat baik. Putriku membutuhkan seseorang yang bisa memberinya kehidupan yang layak, seseorang yang setara dengan keluarganya. Kamu tidak masuk dalam kategori itu. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam hati Raka. Tubuhnya gemetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Rasa malu, sakit, dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan air mata, tapi dalam hatinya, tekadnya justru semakin menguat. Pak, saya menghormati pendapat Bapak. Tapi saya tidak akan mundur. Saya akan bekerja keras, tidak hanya untuk membuktikan bahwa saya bisa menghidupi Alina, tapi juga untuk menunjukkan bahwa cinta dan ketulusan tidak boleh diremehkan. Suatu hari, saya akan membuktikan kepada Bapak dan dunia bahwa saya layak untuknya. Dengan itu, Raka membungkuk hormat dan keluar dari rumah dengan langkah berat. Alina berlari mengejarnya di halaman. Raka, jangan menyerah. Aku percaya padamu, teriaknya, suaranya penuh haru. Raka menoleh sebentar, melihat tatapan Alina yang penuh keyakinan. Senyum tipis muncul di wajahnya meski hatinya terluka.
Terima kasih, Mbak. Aku akan kembali dengan hasil yang bisa membuat semua orang terdiam. Setelah kejadian itu, Raka menghadapi ejekan dan hinaan dari berbagai pihak. Teman-temannya mengejeknya. Tukang ojek kok berani-beraninya melamar putri jenderal? Kamu gila, Rak. Bahkan beberapa orang di jalan mulai menatapnya aneh setelah mendengar kabar itu. Namun, Raka menahan diri. Hatinya tak hancur, melainkan semakin teguh. Ia tahu bahwa penghinaan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjangnya. Bab ini menjadi titik balik yang menentukan, dari rasa sakit dan hinaan, tumbuh tekad yang lebih besar, dan benih perubahan mulai menumbuhkan akar dalam hidupnya. Bab 3 ditutup dengan Raka menatap langit senja, motor tua di sampingnya, dan kata-kata yang menguatkan hatinya. Mereka boleh menertawakanku sekarang, tapi suatu hari, aku akan kembali, bukan sebagai tukang ojek, tapi sebagai seseorang yang membuat semua orang terdiam, terutama mereka yang menertawakanku hari ini. Hari-hari setelah penolakan itu terasa seperti kabut tebal yang menutupi hidup Raka. Setiap kali ia menepikan motornya di pinggir jalan, ia melihat bayangan hinaan sang jenderal dan ejekan teman-temannya. Kata-kata pedas itu terus berputar di kepala. Kamu hanya tukang ojek, Rak. Jangan bermimpi tinggi. Raka duduk di pinggir trotoar, menatap kota yang sibuk, merasakan kelelahan fisik sekaligus batin. Ia tahu ia bisa menyerah. Ia bisa melupakan Alina dan kembali menjalani rutinitas sehari-hari tanpa beban. Tapi sesuatu dalam hatinya menolak. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan membiarkan mereka menentukan siapa aku. Aku akan membuktikan bahwa tukang ojek pun bisa mengubah nasibnya." Malam itu, Raka pulang ke rumah kontrakan kecilnya. Ruangannya sederhana, kasur tipis di sudut, lemari kayu usang, dan beberapa foto keluarga yang terselip di meja kecil. Ia menatap foto ibunya yang tersenyum hangat. Ibunya selalu bekerja keras sebagai penjual sayur di pasar untuk menghidupi keluarganya. Raka merasa malu, selama ini ia hanya menjadi pengantar penumpang tanpa mimpi besar. Namun kini, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Keesokan harinya, Raka mulai merencanakan hidupnya. Ia tidak ingin hidup dalam hinaan orang lain. Ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan, belajar tentang bisnis, dan mulai menabung setiap rupiah. Setiap pagi, sebelum berangkat mengantar penumpang, ia membaca buku tentang pengembangan diri dan wirausaha. Ia belajar bagaimana mengelola keuangan, mengenal investasi kecil-kecilan, bahkan mencoba menawarkan layanan tambahan sebagai ojek, seperti antar paket atau belanja. Tetapi perubahan tidak terjadi dalam semalam. Teman-teman di sekitar tetap mengejeknya. Tukang ojek yang dulu melamar putri jenderal, masih semangat ya? Hahaha, ejek mereka. Raka hanya tersenyum tipis dan terus melangkah. Ia tahu ejekan itu hanya suara-suara kosong yang tidak akan membantunya maju. Setiap malam, ia menulis catatan harian, mencatat penghasilannya, kegagalan, dan ide-ide baru. Lambat laun, rutinitas ini membuatnya lebih disiplin dan fokus. Suatu sore, Raka bertemu seorang pengusaha transportasi daring di pasar dekat rumahnya. Pengusaha itu memperhatikan ketekunan dan kejujuran Raka, lalu menawarkan kerja sama kecil menjadi agen transportasi daring untuk wilayahnya. Raka menyambut kesempatan itu dengan penuh semangat. Meski modal awalnya kecil, ini adalah langkah nyata pertama menuju perubahan hidupnya. Setiap hari, Raka bekerja ganda, pagi mengantar penumpang, siang mengatur agen transportasi daring, malam membaca dan mencatat perkembangan bisnis.
Ia mulai merasakan sedikit demi sedikit hasil jerih payahnya. Penghasilan meningkat, beberapa pelanggan tetap muncul, dan nama Raka mulai dikenal sebagai tukang ojek yang jujur dan bisa dipercaya. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika kendaraan rusak, pelanggan sulit, atau modal usaha hampir habis. Ada saat ia pulang larut malam dengan perut kosong, merasa lelah dan ingin menyerah. Tapi setiap kali bayangan Alina muncul di pikirannya, rasa sakit karena penolakan itu berubah menjadi motivasi. Ia ingin menunjukkan bahwa rasa cinta dan ketulusan tidak boleh diremehkan. Di sisi lain, Alina mendengar kabar tentang perubahan Raka dari teman-teman dekatnya. Ia terkejut dan bangga. Rasa kagumnya terhadap ketekunan Raka semakin tumbuh. Meskipun ia harus menahan diri karena tekanan keluarga, hatinya tetap hangat ketika memikirkan perjuangan Raka. Alina menyadari, Raka bukan sekadar tukang ojek biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki tekad dan keberanian untuk mengubah nasib. Beberapa bulan kemudian, bisnis kecil Raka mulai berkembang. Ia berhasil mengumpulkan modal lebih besar, membeli motor tambahan, dan membuka beberapa jalur transportasi daring di wilayah kota yang strategis. Perlahan-lahan, rasa rendah diri dan hinaan orang lain mulai memudar. Raka mulai memandang hidupnya dengan keyakinan baru. Bab ini menekankan transformasi Raka dari seorang tukang ojek yang patah hati menjadi pria yang mulai menemukan arah hidupnya. Dari penolakan dan ejekan, tumbuh motivasi, kerja keras, dan hasil nyata yang mulai terlihat. Di penghujung bab 4, Raka berdiri di depan kontrakannya, menatap langit malam, dan berkata dengan mantap, "Mereka mengejekku karena aku tidak punya apa-apa. Tapi aku akan menunjukkan, suatu hari aku bukan hanya memiliki apa-apa, aku akan membuat mereka terdiam." Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Raka mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Motor-motor tambahan yang ia beli dengan modal sendiri kini mulai menghasilkan keuntungan lebih besar, dan reputasinya sebagai pengusaha transportasi kecil-kecilan perlahan menanjak. Namun, meski ada peningkatan, Raka tahu bahwa ini belum cukup untuk benar-benar membuktikan diri di hadapan dunia, terutama di hadapan keluarga Alina. Suatu sore, saat Raka sedang mengantar beberapa paket sekaligus menjemput penumpang, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya yang sedang bingung dengan tumpukan dokumen di tangannya. Pria itu adalah Pak Hendro, seorang pengusaha transportasi lokal yang sedang mencari mitra baru untuk memperluas jaringan transportasinya. Pak Hendro memperhatikan ketekunan Raka saat mengatur motor-motornya dan berinteraksi dengan pelanggan. "Mas, saya melihat kerja kerasmu. Kamu tampaknya jujur dan bisa dipercaya. Apakah kamu ingin bekerja sama denganku untuk memperluas usaha transportasi ini?" tanya Pak Hendro. Raka terkejut. Kesempatan ini datang begitu tiba-tiba, dan hatinya berdebar. "Tentu, Pak. Saya sangat ingin. Tapi saya masih pemula, dan modal saya terbatas," jawab Raka jujur. Pak Hendro tersenyum. "Modal bukan masalah. Yang penting adalah ketekunan dan kejujuran. Kalau kamu serius, saya bisa bantu modal awal, dan kita mulai dari nol bersama." Hari itu, Raka pulang dengan semangat yang membara. Kesempatan ini seperti angin segar setelah bertahun-tahun berjuang di jalanan kota. Ia tahu, ini adalah titik balik yang akan mengubah hidupnya. Malam itu, ia tidak tidur, menulis rencana bisnis, menghitung modal, dan membayangkan masa depan yang berbeda dari kehidupannya saat ini. Dalam beberapa minggu, Raka bekerja tanpa henti. Ia mempekerjakan beberapa kenalan yang dapat dipercaya, membeli motor tambahan dengan bantuan modal Pak Hendro, dan mulai mengatur rute transportasi yang lebih luas.
Ia juga belajar menggunakan aplikasi digital untuk mengatur pesanan dan pembayaran, sehingga bisnisnya menjadi lebih profesional. Perjuangan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika hujan deras membasahi jalan, motor mogok, atau pelanggan mengeluh. Namun setiap kesulitan semakin menguatkan tekad Raka. Ia mulai menyadari bahwa kerja kerasnya bukan hanya untuk membuktikan diri, tetapi juga untuk mengubah kehidupan keluarganya, ibu yang selalu bekerja keras, adik-adiknya yang masih sekolah, dan dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, bisnis Raka mulai menunjukkan hasil nyata. Ia berhasil mengumpulkan keuntungan yang cukup untuk membeli motor baru, memperluas armada, dan membuka kantor kecil. Namanya mulai dikenal di kalangan pelanggan tetap dan pengusaha lokal sebagai orang yang jujur, pekerja keras, dan profesional. Di sisi lain, Alina mendengar kabar tentang perubahan Raka. Teman-temannya yang awalnya meragukan Raka mulai memberitahu bahwa tukang ojek itu kini memiliki usaha transportasi yang berkembang. Alina merasa kagum sekaligus bangga. Hatinya hangat saat memikirkan perjuangan Raka. Ia sadar, pria ini bukan hanya tulus, tapi juga memiliki tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya. Kesuksesan Raka juga mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang dulu mengejeknya. Teman-temannya yang dulu sering mengejek kini mulai menunduk malu. Ra, aku dengar bisnismu sekarang berkembang ya? Wah, hebat juga ternyata, ujar salah satu teman, penuh rasa penasaran dan sedikit iri. Raka hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas ejekan lama mereka, karena hatinya kini fokus pada tujuan yang lebih besar. Ia tahu, pembuktian sejati tidak datang dari membalas hinaan, tapi dari hasil nyata yang bisa dilihat semua orang. Bab ini menekankan titik balik besar dalam hidup Raka, dari tukang ojek sederhana menjadi pengusaha sukses dengan jaringan transportasi yang berkembang. Kesempatan tak terduga dari Pak Hendro menjadi jalan bagi Raka untuk mengubah nasibnya, sekaligus mendekatkannya pada tujuan besar, membuktikan diri di hadapan keluarga Alina. Di penghujung bab 5, Raka berdiri di depan kantor kecilnya, melihat deretan motor yang kini menjadi armadanya, dan berkata dengan mantap, "Ini baru permulaan. Suatu hari, mereka akan melihatku bukan lagi sebagai tukang ojek, tapi sebagai seseorang yang bisa membuat semua orang terdiam, terutama mereka yang dulu menertawakanku." Beberapa tahun berlalu sejak Raka memulai transformasinya. Dari seorang tukang ojek sederhana, ia kini menjadi pengusaha sukses dengan armada transportasi yang berkembang pesat. Motor-motor yang dulu usang kini diganti dengan yang baru, kantor kecilnya berkembang menjadi beberapa cabang, dan reputasinya sebagai pengusaha jujur dan pekerja keras mulai dikenal luas. Namun meski hidupnya berubah drastis, satu hal tetap melekat dalam hatinya, kenangan tentang Alina, putri jenderal yang pernah ia cintai dan yang dulu menolaknya karena statusnya. Setiap kali ia melewati kompleks perumahan elit itu, hatinya masih bergetar. Suatu hari, kabar mengejutkan datang dari seorang teman lama. "Rak, kamu dengar belum? Alina mau menikah minggu depan," kata temannya dengan nada setengah kagum, setengah mengejek. Raka terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak di hadapannya. Pernikahan Alina dengan pria pilihan keluarganya menjadi kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi, setelah semua perjuangan dan perasaan yang tumbuh begitu lama. Ia merasakan campuran sakit hati dan kepedihan, namun ada juga rasa tekad yang muncul. Ia tidak bisa membiarkan momen ini berlalu begitu saja tanpa membuktikan siapa dirinya sekarang. Hari-hari berikutnya, Raka sibuk mempersiapkan sesuatu. Ia tidak datang untuk mengganggu pernikahan atau menciptakan keributan, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia kini bukan lagi tukang ojek yang dulu diremehkan. Ia menata penampilan, memilih setelan yang rapi,
dan memastikan bisnisnya tetap berjalan lancar meski ia meninggalkan kantor sejenak. Sementara itu, Alina sibuk dengan persiapan pernikahannya. Ia tahu Raka kini sukses karena kabar tentang bisnisnya tersebar di lingkungan sosial mereka. Namun tekanan keluarga tetap kuat, mereka ingin Alina menikah dengan pria yang setara secara sosial dan finansial. Meskipun hatinya hangat saat memikirkan Raka, ia menahan diri dan berusaha fokus pada pernikahan yang sudah direncanakan. Hari pernikahan tiba. Gedung pernikahan megah dipenuhi tamu dari berbagai kalangan, keluarga, pejabat, dan teman-teman dekat. Semua orang mengenakan pakaian terbaik, wajah-wajah serius bercampur dengan senyum bahagia. Di tengah kemegahan itu, Raka berjalan masuk. Penampilan barunya, jas hitam rapi, rambut tertata, dan aura percaya diri membuat semua mata tertuju padanya. Sejenak, keheningan terjadi. Beberapa tamu terkejut, ada yang menatap penuh penasaran, dan beberapa orang yang dulu mengejeknya bahkan terdiam. Itu Raka, tukang ojek yang dulu, bisik seorang tamu, tidak percaya. Raka melangkah dengan kepala tegak, matanya mencari sosok Alina di antara kerumunan. Dan ketika pandangan mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Alina terdiam, jantungnya berdegup kencang, mata berkaca-kaca. Ia melihat pria yang dulu ia kenal sebagai tukang ojek kini berdiri di hadapannya dengan aura yang berbeda. Pria yang penuh wibawa, percaya diri, dan sukses. Jenderal Pratama, yang duduk di kursi utama, menatap Raka dengan mata terbuka lebar. Aura tegasnya tergantikan oleh rasa kaget dan sedikit rasa menyesal. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dulu dianggap remeh kini berdiri di hadapannya dengan prestasi nyata yang sulit diabaikan. Raka tidak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum tipis, langkahnya mantap, dan tatapannya penuh makna. Ia tidak datang untuk mencuri perhatian Alina atau menggagalkan pernikahan. Ia datang untuk menunjukkan transformasinya, bahwa rasa cinta, ketulusan, dan kerja keras bisa mengubah nasib seseorang, bahkan yang paling diremehkan sekalipun. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa mengerling ke arah Raka. Semua orang terdiam menyadari bahwa kisah hidup Raka adalah pelajaran tentang ketekunan dan keberanian. Ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tetapi juga membuktikan bahwa hinaan dan penolakan bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Di sisi Alina, hatinya campur aduk. Ia kagum, bangga, dan sedikit sedih. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya adalah orang yang tulus mencintainya, yang tidak menyerah meski dunia menentangnya. Namun pernikahannya sudah diatur, dan tekanan keluarga masih kuat. Alina menunduk, menahan emosi yang ingin meluap. Bab 6 ditutup dengan Raka berdiri di tengah pesta, menatap sekeliling, dan berkata dalam hati, "Mereka boleh merayakan sekarang, tapi suatu hari mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan lagi tukang ojek yang bisa diremehkan, aku adalah seseorang yang membuat semua orang terdiam." Beberapa hari menjelang pernikahan Alina, Raka merasakan campuran perasaan yang sulit diungkapkan, gelisah, antusias, dan sedikit gugup. Ia tahu momen di hari pernikahan itu akan menjadi titik balik, bukan untuk merusak kebahagiaan Alina, tetapi untuk menunjukkan transformasinya yang luar biasa kepada semua orang yang pernah meremehkannya. Raka memulai persiapannya jauh-jauh hari. Pertama-tama, ia memastikan penampilan sempurna. Jas hitam rapi yang dipilih dengan cermat, sepatu kulit yang mengilap, rambut tertata rapi, dan aroma wangi yang lembut namun elegan. Penampilannya kini mencerminkan seorang pengusaha sukses, jauh berbeda dengan tukang ojek sederhana yang dulu dikenal semua orang. Selanjutnya, Raka memastikan transportasinya rapi.
Armada motor dan mobil operasionalnya kini tertata profesional, dan beberapa orang yang bekerja dengannya siap membantu jika diperlukan. Meski ia tidak datang dengan maksud pamer, ia ingin semua orang menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan kebetulan, tetapi hasil kerja keras dan ketekunan. Raka juga menyiapkan hati dan pikirannya. Ia berlatih untuk tetap tenang, menjaga sikap, dan menghadapi berbagai kemungkinan reaksi, kekaguman, iri, atau bahkan ejekan baru. Ia tahu bahwa kehadirannya di pernikahan Alina akan memicu berbagai emosi, tetapi ia siap menanggapinya dengan kepala dingin. Di sisi lain, Alina mendengar kabar bahwa Raka mungkin akan hadir di pernikahannya. Hatinya campur aduk. Ia merasa senang sekaligus takut. Senang karena ia tahu Raka telah berubah menjadi pria yang luar biasa. Takut karena tekanan keluarga masih besar dan tidak ingin membuat situasi menjadi rumit. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan Raka selalu hadir di pikirannya. Sementara itu, keluarga dan teman-teman Alina sibuk dengan persiapan pernikahan. Mereka menata dekorasi, mengatur tamu, dan memastikan semua berjalan sempurna. Tidak ada yang menyangka, orang yang dulu dianggap remeh, tukang ojek yang pernah melamar Alina, akan muncul dengan penampilan dan aura yang memukau. Hari pernikahan pun tiba. Gedung megah dipenuhi tamu dari berbagai kalangan, pejabat, kolega bisnis, keluarga, dan teman-teman dekat. Musik lembut mengalun, aroma bunga mewah menyebar di udara, dan setiap detail pernikahan diatur dengan sempurna. Di balik kesempurnaan itu, Raka menunggu di luar, menyusun langkah demi langkah persiapannya sebelum masuk. Raka menatap cermin mobilnya, mengatur jas dan dasi, memastikan setiap detail terlihat sempurna. Ia menutup mata sebentar dan menarik napas panjang. Ini bukan untuk membalas dendam, bisiknya pada diri sendiri. Ini untuk membuktikan bahwa kerja keras, ketulusan, dan cinta bisa mengubah segalanya. Hari ini, aku akan membuat semua orang terdiam. Kemudian, dengan kepala tegak dan langkah mantap, Raka melangkah keluar mobil. Semua mata yang melihatnya di gerbang gedung langsung terbelalak. Wajah-wajah tamu yang biasanya fokus pada kemegahan pesta kini menoleh ke arah pria yang baru datang ini. Aura percaya diri, penampilan rapi, dan sikap tenangnya membuat semua orang terhenti sejenak. Beberapa tamu berbisik, penuh rasa penasaran dan kagum. Itu Raka, tukang ojek yang dulu. Jenderal Pratama, yang duduk di kursi utama, menatap Raka dengan mata terbuka lebar. Ia tidak percaya. Orang yang dulu diremehkan, yang bahkan ia hina karena profesinya, kini berdiri di hadapannya dengan wibawa dan prestasi nyata. Sekejap, rasa bangga dan sedikit menyesal muncul di matanya. Alina berdiri di sisi altar, menahan napas. Hatinya berdebar saat pandangan mereka bertemu. Ia melihat pria yang dulu ia kenal sebagai tukang ojek ini menjadi sosok yang memancarkan aura sukses dan percaya diri. Mata Raka menatapnya seakan mengatakan sesuatu, bahwa ia telah membuktikan diri, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan ketulusan dan tekadnya. Bab 7 ditutup dengan momen penuh ketegangan. Raka melangkah ke dalam gedung, semua tamu menatapnya, dan dunia yang dulu menertawakannya kini terdiam. Hanya satu hal yang jelas di hati Raka, suatu hari, semua orang akan menyadari bahwa ketulusan, kerja keras, dan tekad bisa mengubah nasib siapapun, bahkan yang paling diremehkan sekalipun. Suasana pernikahan Alina terasa megah dan sempurna. Musik lembut mengalun, tamu-tamu bergeming di kursi masing-masing, dan setiap detil dekorasi mencerminkan kemewahan yang memukau. Semua orang fokus pada momen yang sudah lama dinantikan. Alina dan calon suaminya akan mengikat janji di hadapan keluarga dan sahabat.
Namun keheningan itu pecah saat Raka melangkah masuk ke aula. Penampilan barunya, jas hitam rapi, sepatu mengilap, rambut tertata sempurna, dan aura percaya diri langsung menarik perhatian semua tamu. Sekejap, ruang itu hening. Semua mata menoleh, beberapa tamu bahkan menahan napas. Seorang tamu yang duduk dekat jendela berbisik kepada temannya, "Itu Raka, tukang ojek yang dulu melamar Putri Jenderal." Jenderal Pratama menatap Raka dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya sedikit menegang. Ia tidak menyangka bahwa pria yang dulu ia anggap remeh kini berdiri di hadapannya dengan wibawa dan prestasi nyata. Bahkan beberapa tamu lain yang dulu mendengar kabar hinaan terhadap Raka kini menunduk malu. Raka berjalan dengan kepala tegak di antara tamu-tamu yang terdiam. Tatapannya mantap, langkahnya yakin, dan senyum tipisnya menandakan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Ia tidak datang untuk mengganggu pernikahan, tetapi kehadirannya sendiri sudah menjadi pernyataan, "Aku telah berubah, aku layak diperhitungkan, dan ketulusan serta kerja kerasku bisa mengubah pandangan dunia." Alina, yang berdiri di dekat altar, menahan napas saat pandangan mereka bertemu. Ia terkejut, hatinya campur aduk antara kagum, bangga, dan sedikit rasa bersalah. Ia tahu bahwa Raka telah membuktikan sesuatu yang luar biasa. Mata mereka bertemu dalam diam yang penuh makna. Alina merasa hangat, sedangkan Raka menatapnya dengan ketenangan dan keyakinan yang dulu tidak dimilikinya. Calon suami Alina, yang duduk di depan altar, terlihat bingung. Ia menyadari bahwa tamu yang baru masuk ini bukan sekadar pengunjung biasa. Aura percaya diri Raka, kesuksesannya, dan wibawanya membuat semua orang menoleh dan membicarakannya dengan bisik-bisik penuh rasa kagum. Jenderal Pratama akhirnya berdiri, menatap Raka lebih dekat. Ada campuran kekaguman dan penyesalan di matanya. Ia menyadari, pria yang dulu ia hina karena statusnya kini bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Wajahnya berubah serius, dan sejenak ia termenung, mengenang saat menolak lamaran Raka bertahun-tahun lalu. Raka tidak berbicara banyak. Ia hanya tersenyum tipis dan menatap sekeliling, membiarkan keheningan berbicara sendiri. Para tamu mulai sadar bahwa perjalanan hidup Raka adalah pelajaran nyata. Ketulusan, kerja keras, dan ketekunan bisa membawa seseorang jauh melebihi ekspektasi orang lain. Di sisi lain, Alina menunduk sebentar, menahan air mata. Ia kagum dengan transformasi Raka. Ia tahu, meski ia harus menikah dengan pria pilihan keluarga, hatinya tetap menyimpan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam untuk Raka. Ia menyadari bahwa pria ini bukan hanya pernah mencintainya dengan tulus, tetapi juga telah membuktikan bahwa rasa cinta dan tekad bisa mengubah nasib seseorang. Beberapa tamu yang dulu mengejek Raka mulai tersipu malu. "Aku tidak menyangka, dia benar-benar berhasil," bisik seorang teman dekat Alina. Raka kemudian melangkah ke sisi aula, tidak mengganggu jalannya pernikahan, tetapi kehadirannya menjadi pusat perhatian. Semua orang terdiam, menyadari bahwa yang mereka lihat bukan lagi tukang ojek yang bisa diremehkan, tetapi seorang pengusaha sukses dengan integritas tinggi. Bab 8 ditutup dengan momen dramatis. Raka berdiri di tengah kerumunan, semua orang menatapnya dengan kagum dan terdiam, sementara matanya bertemu sekali lagi dengan Alina. Dalam hati, Raka berkata, "Mereka menertawakanku dulu, tapi sekarang mereka semua melihat siapa aku sebenarnya. Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru, babak di mana ketulusan dan kerja keras selalu menang." Setelah semua tamu terdiam, suasana pernikahan seketika berubah. Aura megah gedung tetap ada, musik lembut masih mengalun, tapi semua mata kini tertuju pada Raka. Tatapan kagum, penasaran,
dan sedikit rasa bersalah terpancar dari wajah para tamu yang dulu meremehkan dirinya. Namun, bagi Raka, satu tatapan yang paling penting ada di hadapannya, Alina. Alina berdiri di sisi altar, tetap anggun dengan gaun pengantin yang memukau, tapi matanya berbicara lebih dari kata-kata. Tatapannya bertemu dengan Raka, dan seketika dunia seolah berhenti berputar. Ada banyak hal yang tidak bisa ia ungkapkan, kekaguman, rasa bangga, dan sedikit penyesalan karena harus menahan diri dalam pernikahan yang sudah diatur. Raka membalas tatapan itu dengan senyum lembut. Ia tidak memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak mengganggu pernikahan, tetapi tatapannya jelas, aku sudah membuktikan diriku, dan ketulusan serta kerja kerasku tidak pernah sia-sia. Di antara tatapan itu, Alina merasakan hangat yang sulit dijelaskan. Ia mengenang Raka saat pertama kali menjemputnya dengan motor tua, ketika ia tertawa karena ketulusan dan kesederhanaan pria itu. Ia teringat kata-kata Raka, aku akan kembali dengan hasil yang membuat semua orang terdiam. Kini, kata-kata itu menjadi nyata. Jenderal Pratama, yang duduk di kursi utama, menatap Raka lagi. Ia merasakan campuran rasa kagum dan penyesalan. Selama ini, ia menilai Raka hanya dari status sosial dan pekerjaan sederhana, tanpa menyadari ketulusan dan tekad yang tersembunyi di balik sikap rendah hati itu. Tatapan Raka yang tenang dan penuh wibawa membuat jenderal terdiam sejenak. Ia sadar, pria ini telah membuktikan dirinya dengan cara yang luar biasa. Tamu-tamu yang hadir pun mulai menyadari makna momen ini. Beberapa berbisik satu sama lain, menyadari bahwa Raka bukan lagi orang yang bisa diremehkan. Lihat dia, sungguh luar biasa. Tidak ada yang menyangka tukang ojek bisa sejauh ini, bisik seorang tamu. Di sisi lain, calon suami Alina menatap Raka dengan rasa was-was dan sedikit kagum. Ia menyadari bahwa Raka bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki karakter kuat yang tidak dimiliki banyak orang. Kepercayaan diri dan ketenangan Raka membuatnya merasa terintimidasi, meski ia tetap melanjutkan pernikahan sesuai rencana. Raka, yang menyadari semua perhatian tertuju padanya, tetap tenang. Ia tidak mengucapkan satu kata pun. Senyumnya berbicara sendiri, senyum yang penuh makna, senyum yang menunjukkan perjalanan panjang dari seorang tukang ojek menjadi pria yang membuat semua orang terdiam. Di sisi Alina, tatapan mereka penuh bahasa tanpa kata. Ia tahu, meski ia harus menikah dengan pria lain, hatinya tetap menyimpan rasa hormat dan kagum yang mendalam untuk Raka. Tatapan itu menjadi pengakuan diam-diam, Raka telah menaklukkan dunia dengan kerja keras dan ketulusan, dan ia tidak bisa menolaknya begitu saja, bahkan dalam diam. Momen itu menjadi titik emosional yang penting. Semua orang menyadari bahwa hidup seseorang tidak bisa diukur dari status atau pekerjaan awal, tetapi dari ketekunan, integritas, dan keberanian untuk mengubah nasib. Raka telah membuktikan semuanya melalui perjalanan hidupnya, dan tatapan bermakna itu menjadi simbol pengakuan tanpa perlu kata-kata. Bab 9 ditutup dengan Raka menatap Alina sekali lagi, matanya penuh ketenangan dan keyakinan. Dalam hati, ia berkata, "Aku tidak datang untuk mengganggu pernikahanmu, Alina. Aku datang untuk membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan tekad bisa membuat semua orang terdiam, termasuk mereka yang dulu menertawakanku. Dan aku tahu, tatapan ini akan selalu menjadi pengingat bahwa aku berhasil mengubah hidupku." Pernikahan Alina berjalan dengan megah dan penuh kemeriahan. Musik lembut terus mengalun, tamu-tamu tersenyum, dan dekorasi mewah memenuhi aula. Namun meskipun semua orang tampak bahagia, ada satu sosok yang tetap menjadi pusat perhatian, Raka. Kehadirannya telah mengubah energi dalam ruangan. Semua mata menoleh,
Semua pikiran tertuju padanya, dan semua orang menyadari transformasi luar biasa yang telah ia lakukan. Setelah acara inti pernikahan selesai, tamu-tamu mulai bersosialisasi. Beberapa orang yang dulu mengejek Raka mendekat dengan rasa kagum dan sedikit canggung. "Raka, maaf dulu pernah menertawakanmu. Tidak kusangka kamu bisa sejauh ini," ujar salah satu teman lama. Raka tersenyum hangat, menepuk bahu temannya. "Tidak apa-apa. Semua orang bisa salah menilai. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan membuktikan diri." Kata-katanya sederhana, tapi syarat makna. Semua orang menyadari bahwa transformasi Raka bukan hanya soal materi, tetapi tentang karakter, ketekunan, dan integritas. Jenderal Pratama berdiri di sisi Alina, menatap Raka dengan mata yang berubah. Dahulu, ia menolak lamaran Raka karena status sosial, menganggapnya tidak layak. Kini, ia menyadari bahwa penilaian itu terlalu sempit. Ia melangkah mendekat, mengulurkan tangan. "Raka, aku mengakui bahwa aku salah menilai. Kamu telah membuktikan dirimu dengan cara yang luar biasa," kata Jenderal Pratama dengan suara tegas namun penuh rasa hormat. Raka menerima uluran tangan itu dengan hormat. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya." Di sisi lain, Alina menatap Raka dengan mata berbinar. Ia tersenyum, hati hangat dan penuh rasa kagum. Walaupun pernikahannya dengan pria lain sudah berlangsung, Alina merasa damai mengetahui bahwa Raka telah berhasil, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pengingat bahwa ketulusan dan kerja keras bisa menaklukkan segala hinaan. Momen itu menjadi pengakuan simbolis dari semua orang yang dulu meremehkan Raka. Ia bukan lagi tukang ojek yang dipandang rendah, melainkan seorang pengusaha sukses yang membuktikan bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketulusan bisa mengubah hidup. Seiring pesta berlanjut, Raka duduk sebentar di balkon gedung, menatap kota yang luas di bawahnya. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, angin malam membawa aroma bunga dari dekorasi pernikahan, dan hatinya dipenuhi rasa damai. Ia mengingat perjalanan panjangnya, hinaan, penolakan, ejekan teman, semua malam panjang bekerja keras, dan perjuangan membangun bisnis dari nol. Semua itu kini membuahkan hasil. Dalam hatinya, Raka tersenyum. "Mereka menertawakanku dulu, sekarang semua melihat siapa aku sebenarnya. Tapi yang terpenting bukan tentang membuat mereka terdiam, yang terpenting adalah aku berhasil, aku bangga dengan diriku sendiri, dan aku tahu aku tulus mencintai Alina." Bab ini juga menekankan resolusi emosional bagi Alina. Ia memahami bahwa meski ia harus menjalani pernikahan sesuai keluarga, hatinya tetap menghargai Raka. Ia tahu kisah Raka akan selalu menjadi inspirasi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua yang pernah meremehkan seseorang karena status sosial. Di penghujung bab 10, Raka berjalan meninggalkan gedung pernikahan. Langkahnya mantap, senyum tipis menghiasi wajahnya, dan semua mata yang melihatnya menyadari satu hal, Raka telah membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan keberanian mengubah nasib seseorang dan membuat semua orang terdiam. Cerita ditutup dengan narasi reflektif. Hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tetapi tentang kemana kita mau melangkah. Dari hinaan dan penolakan, seseorang bisa bangkit, membuktikan diri, dan menginspirasi dunia. Raka adalah bukti nyata, ketulusan dan kerja keras selalu menang, dan kebahagiaan sejati datang bagi mereka yang berani bermimpi dan berjuang tanpa henti.